Wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala sofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Jamaah kiri yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang telah Allah curahkan pada kita semua. Dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah kita dapat dikumpulkan kembali di tempat yang mulia ini, maka melaksanakan kajian Zuhur, Idosat dan Mogot. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, para sahabat, dan tentunya kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan risalahnya ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat ini termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah kiri yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah hadir di sebelah kanan saya Bapak Ustadz Roni Hidayat LCMA. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi terkait dengan kurikulum hidup ya Ustaz. Insyaallah Ustaz ada waktu sampai 1:30, misalkan 5-10 menit untuk tanya jawab. Baik, sebelum kita awali ide kita hari ini, mari kita lapaskan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada zuhur kali ini insyaallah kita akan bahas tentang kurikulum hidup. Temanya itu. Jadi selama kita hidup di atas dunia ini, biasanya kalau kita sekolah kan, kalau ingin berhasil kan harus ada kurikulum. Ternyata Allah juga buat kurikulumnya buat kita. Dari semenjak kita lahir sampai nanti kita meninggal dunia, ada kurikulumnya. Di Bapak baca nanti di surah Ahqaf. Surah Ahqaf surat ke-46. Ahqaf surat ke-46 ayat 15. Itu adalah disebutkan di sana tentang kurikulum hidup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Berwasiatlah, kami berwasiat kepada kalian, kepada kedua orang tua kalian hendaklah kalian berbuat baik. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibumu mengandungmu dalam keadaan susah payah, kemudian melahirkanmu dalam keadaan susah pula. Hamalathu ummu, telah mengandung ibumu dalam susah payah. Kurha itu dia susah payah. Ibu-ibu itu yang tahu tuh tentang mengandung susah sekali. Kalau laki-laki nggak tahu itu, ya Pak ya. Pak Nasir nggak tahu itu ya Pak Nasir. Nggak tahu. Mengandung terus. Kemudian wawada'athu kurha, kemudian melahirkan dalam keadaan susah juga, mengandung susah, melahirkan susah. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Ibumu mengandungmu itu dan sekaligus menyusui itu 30 bulan. Jadi lamanya adalah 30
bulan. 30 bulan itu Bapak Ibu dan rahmati Allah berarti 2 tahun setengah. Berapa? 2 tahun setengah. Kalau di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, menyusui itu 2 tahun. Hamilaini kamilain. Menyusui 2 tahun. 2 tahun itu 24 bulan. Sementara di sana disebutkan adalah 30 bulan. Berarti sisanya untuk mengandung itu adalah 6 bulan. 6 bulan. Tapi ada nggak orang mengandung 6 bulan? Hamil 6 bulan, ada nggak? Ada. Itu namanya bayi prematur. Bayi prematur ya. Ternyata bayi prematur itu sudah lengkap, anggota tubuhnya sudah lengkap, sudah bisa dilahirkan. Jika seorang ibu tidak sanggup untuk mengandung lama karena sakit atau segala macam, kemudian dibolehkan oleh dokter, disarankan oleh dokter untuk operasi misalnya. Sekarang kan ada operasi. Sarankan dokter untuk operasi. Gak apa-apa, operasi aja. Lahir tuh anak. Waktu 6 bulan dalam kandungan. Lahir. Udah jadi manusia. Sempurna jadi manusianya. Cuma memang harus dibantu sedikit dengan inkubator misalnya untuk menghanaskan badannya. Itu nggak lama, paling sebulan ya, atau 15 hari tergantung kekuatan bayi tersebut. Ini hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan bahwa 6 bulan saja bayi itu dikandung sudah bisa dilahirkan. Tapi memang sempurnanya adalah 9 bulan. Dulu orang belum menemukan itu ya, bayi prematur. Tapi Al-Quran ternyata sudah bicara tentang bayi prematur. Jadi kita memang seperti itu. Ini cerita kita ini. Cerita kita ketika kita masih dalam kandungan dan dilahirkan. Hamluhu wa fisaluhu salasuna sahra hatta idza balagha asyuddah. Sampai nanti kita itu asyuddah. Asyuddah itu adalah dikatakan baligh. Jadi Allah Subhanahu wa taala bicara tentang ketika kita dilahirkan, kemudian kita disusui. Nyusui selama 2 tahun. Manusia memang itu kurikulumnya. Kurikulumnya ketika dia dikandung, kemudian habis itu disusui. Dalam kandungan Allah Subhanahu wa taala memberikannya rezeki. Benar ya, Pak? Jadi yang patut kita pikirkan itu adalah amal baik kita. Kalau rezeki Allah sudah tanggung, Pak. Kalau rezeki Allah sudah tanggung. Sudah tanggung Allah. Di dalam kandungan saja tidak ada bayi kita lihat stres. Aduh, stres, mau makan apa saya pagi ini, makan menu apa, nggak ada bayi stres. Ketika menyusui juga nggak ada bayi itu stres, biasa aja, nyusu aja. Cuma mungkin ketika melahirkan, ketika baru dia dilahirkan dia agak bingung sedikit, dia menangis karena rezekinya berpindah dari pusatnya pindah ke, rezekinya kan dari pusat tuh, dapat intisari makanan dari ibunya, pindah ke susu. Nyusuilah anak itu, maka sedikit menangis. Tapi setelah dapat susu diam aja dia, senang aja. Gak ada anak bayi itu umur 1 tahun itu stres, nggak ada. Pusing dia nggak ada. Oke. Jadi kita nggak perlu karena rezeki itu sudah Allah Subhanahu wa taala tanggung. Kemudian nanti dari umur 0 sampai 2 itu adalah fase seorang ibu dekat dengan anaknya. Makanya kalau ada ibu melahirkan anak, kemudian dia melahirkan, kemudian dia menyusui, dekapannya itu yang dibutuhkan anak, bukan ASI. Yang kita lihat bukan ASI. Sebab kalau ASI itu beda dengan menyusui. Kalau menyusui itu kan diambil anak tadi, kemudian diletakkan. Maka jantung ibu dengan jantung anak itu sangat berdekatan hingga terhubunglah yang disebut dengan naluri, gitu ya. Naluri ya bahasanya ya. Naluri keibuan, kemudian anak itu dekat sekali. Dekat fitrah anak itu. Makanya kalau seandainya seorang anak sakit, ibunya tahu itu. Walaupun tidak dikasih tahu oleh orang lain. Saya dulu ketika belajar Mesir dulu, ketika belajar di Mesir itu, seminggu saya sakit setelah apa tuh, sakit parah itu ya sekitar setelah pulang berangkat haji tahun 2004. Saya haji sendiri aja. Karena saya rasa kalau haji dari Indonesia itu susah. Makanya haji di sana aja haji. Haji dari Mesir. Bayar dulu ketika itu 8 jutaan. Pakai itu juga, pakai istilahnya pakai penyelenggara juga.
penyelenggara namanya Penguin, ingat sekali saya itu, Penguin. Selesai ujian, 3 hari setelah itu langsung berangkat. Nggak ada manasik kami, Pak. Nggak ada manasik. Nggak ada kelompok-kelompok, nggak ada. Berangkat aja. Berangkat kelas tingkat 2 ketika itu. Naik dari pertama naik tingkat 2. Haji pertama. Haji kedua nanti saya dapat ini 2006 dapat petugas haji. Udahlah dapat petugas haji dikasih duit lagi. Pulang-pulangnya duitnya banyak. Sekarang ada penerimaan Depak ini Pak tentang apa tuh? Petugas haji. Pulang-pulang nanti duitnya bisa 60 juta itu Pak. 3 bulan kerja 100 hari 60 juta Pak. Banyak duitnya Pak. Saya coba daftar. Entah masuk, entah tidak datang. Cuman syaratnya itu adalah sudah pernah menjadi petugas haji. Saya sudah pernah dulu 2006. Sertifikatnya ada itu. Semoga. Cuman Pak, pengumumannya itu tanggal 17 kemarin. Pengumuman itu dikeluarkan tanggal 18. Hari ini penutupannya. Gak tahu saya dapat atau nggak dapat itu. Baik. Kemudian disusui ya. Saya ketika berangkat haji tadi, pulang dari haji itu 2004 itu sakit, parah sakitnya. Tapi setelah saya sembuh, seminggu setelah saya sembuh, orang tua saya nelpon Mesir. Apa katanya? Kamu sakit ya? Kapan? Kata saya kan. Seminggu yang lalu katanya. Kok mak tahu saya sakit? Tahu aja saya katanya. Perasaan hati ibu tuh ngerti apa yang dirasakan oleh anaknya. Akhirnya gitu Pak. Jadi kalau seandainya ibu kepengen dekat hatinya dengan anaknya ya disusui. Karena saya menyusu dengan ibu saya lama dulu. 5 tahun. Orang 2 tahun, saya 5 tahun. Karena saya anak bungsu. Ibu saya melahirkan saya ketika umur 40 tahun lah. Terus dianggap tidak akan ada adiknya lagi. Lama saya menyusu. Ingat saya itu. Orang tua saya itu petani. Ibu itu ke sawah itu. Lari-lari di atas itu Pak. Lari-lari pembatangan itu masih ingat itu. Ke pembatang kalau ingin nyusu minta tuh tarik aman. Tarik naik keluar. Nyusu dulu. Ingat saya, masih ingat saya. Umur 5 tahun. Luar biasa. Aman nyusunya. Hebat ya air susu ibu tuh. Kalau dia di susu terus, dia keluar terus susu ibu itu. Tapi kalau dihentikan, maka berhenti dia. Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Itu waktu menyusui beda dengan ASI, saya bilang beda dengan ASI. Kalau ASI itu seorang perempuan yang bekerja kemudian dimasukkan ke dalam tabung, kemudian nanti ketika diminum dipanasin. Itu beda itu. Walaupun anaknya kenyang tapi rasanya beda. Naluri ibu dengan anak itu kurang ini. Maka masa itu disebut dengan masa yang emas bagi seorang ibu untuk anaknya. Kemudian nanti pada 2 tahun ini kurikulum Allah. Pada umur 2 tahun sampai asyuddah ya, kalimat asyuddah. Sampai umur 2 tahun itu adalah masanya anak dekat dengan ibu dan ayahnya. Itu pada masa pengenalan siapa orang tuanya. Jadi coba lihat, anak kalau bayi sampai umur 2 tahun itu dia sama siapa aja bisa. Sama siapa saja mau. Karena dia nggak ngerti kan. Tapi kalau udah 2 tahun, ya sudah 2 tahun anak itu, biasanya milih-milih Pak. Milih-milih. Dan biasanya dia mau hanya dengan orang yang dekat dengannya. Kedua orang tuanya. Atau kepada orang yang sering ketemu dengannya. Seperti kakek neneknya atau bibinya. Tapi kalau ada orang asing baru datang ke rumah, bapak suruh dia salaman tuh anak yang umur 2 tahun tuh nggak mau dia tuh. Malah dia bersembunyi di belakang ayahnya atau di belakang ibunya. Takut dia. Itu adalah fitrah manusia. Fitrah anak itu. Ini fitrah anak itu adalah umur 2 tahun itu adalah dia mencari siapa diri dia. Maksudnya dia melihat bahwa orang yang terdekat dengan dialah yang akan melindunginya. Maka umur 2 tahun itu adalah umur masa seorang anak dekat-dekat dengan ibu dan ayahnya. Dan seorang anak itu pasti mencontoh apapun yang dipraktekkan oleh ibu dan ayahnya. Jadi masa 2 tahun sampai 6 tahun itu Pak, itu adalah masa mencontoh. Itu kurikulumnya. Masa mencontoh. Makanya seorang ibu atau seorang ayah ketika umur anak 2 tahun itu hati-hati bicara. Sebab anak itu merekam. Walaupun dia tidak bisa mengucapkan secara bersih, tapi dia merekam supaya yang disampaikan oleh orang tuanya. Atau dia melakukan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Bapak nggak susah-susah nyuruh anak
umur 2 tahun itu sholat aja bapak di rumah itu pasti nanti dia ikut aja deh. Sujud dia dengan caranya tentu sujudnya. Kadang-kadang dia tungkurap aja, tapi dia mau ikut karena dia belum bisa diajar tuh anak. Bisa diajari dengan kata-kata belum bisa, cuma dia menerima semuanya diserap sama dia. Makanya kalaupun anak umur 2 tahun itu diajarkan dengan kata-kata itu nggak masuk, nggak ngerti itu anak. Makanya kalau masa-masa anak itu dimasukkan anak-anak itu ke PAUD, kalau ketemu sama guru yang hebat, misalnya secara amalia, cara amal perbuatan guru itu hebat, alhamdulillah. Tapi kalau dapat guru yang misalnya guru PAUD-nya kerjaannya misalnya bersolek di di kelas itu dikerjain pula sama anak-anak semua itu. Itu parahnya kalau seandainya kalau nggak dapat guru yang baik terhadap anak yang umur 2 sampai 6 tahun. Oke. Kemudian berikutnya setelah 6 baru Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW bersabda tentang anak yang umur 6 tahun itu. Umur 7 tahun ya, mulai 7 tahun itu. Apa kata Rasulullah? Muru auladakum bis-shalah. Ajarilah anakmu itu salat. Ini mulai nih, Pak. Ajari anakmu itu salat in kana sab'a sinin. Kalau dia berumur 7 tahun. Umur 7 tahun. Jadi mengajarkan anak, mulai ngajarin anak itu adalah umur 7 tahun. 7 tahun tuh ajarin anak itu. Apa yang diajarin? Salat. Tapi walaupun kalimatnya di sana salat, sebenarnya semua ajaran agama ajarkan kepada anak itu untuk mempersiapkan masa baliknya. Ya kalau dia masa balik nanti bukan sholat saja yang wajib, Pak. Tapi puasa juga wajib. Kalau dia punya duit, sedekah juga wajib. Kemudian nanti kalau dia sudah balik, dia sudah harus punya etika. Dia sudah punya etika. Tidak sembarang lagi. Dia kalau sudah balik itu, kalau dalam Islam, anak yang sudah balik, ini mempersiapkan balik nih, Pak. Dari usia 7 sampai 10. Kan usia 10 itu adalah usia balik. Walaupun usia balik itu adalah 10 sampai 15. Ya kan? 10 sampai 15. Tapi 7 itu adalah persiapan dia untuk balik. Maka ajarkan semua keterampilan dunia. Ajarkan. Keterampilan dunia diajarkan kepada dia. Walaupun tentu tidak dipaksakan sesuai dengan kekuatan tubuhnya. Kemudian persiapan akhirat. Persiapan agama juga diajarkan. Sholat diajarkan, puasa diajarkan. Kalau dia sudah ini, diajarkanlah haji segala macam. Itu syariat. Akhlak juga diajarkan. Sopan santun harus diajarkan. Anak-anak segitu, Pak, umur 7 tahun itu rata-rata adalah anak suka bantai itu, Pak. Suka bantah. Tapi umur 2 sampai 6 itu nggak bantah, dia ini ikut aja. Tapi kalau 7 dia sudah disebut kata mumayyiz. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu udah bantah itu, Pak. Bapak kalau suruh dia sholat, biasanya dia nanya tuh, ngapain sholat? Bagaimana orang tua bisa menjelaskan sholat ini adalah begini-begini, gitu kan? Kalau bapak suruh dia senyum kepada orang atau salam dengan orang, dia kan tanya tuh, ngapain salam? Itu umur 7 tahun, itu namanya umur mumayyiz. Jadi bapak harus ngajarin yang baik untuk dia, karena itu adalah masa transfer ilmu. Kalau yang 2 sampai 6 tadi adalah masa transfer kebiasaan. Tapi kalau 7 sampai 10 itu adalah masa transfer ilmu. Dan dia biasa suka bantah itu, Pak. Suka bantah. Biasanya juga suka membandingkan. Umur 7 sampai 10 tahun suka membandingkan. Biasanya kan anak-anak sekolah SD itu, Pak. Kalau dia ke sekolah, nanti ibunya misalnya nyuruh ibunya. Ibu gurunya nyuruh misalnya sapu kelas itu. Biasanya dia nanya itu, kenapa harus sapu kelas? Di rumah saya nggak ada, disuruh saya nyapu kelas, yang bisa sapu rumah. Biasanya kita dibandingkan. Nanti kalau dia sampai ke rumah, nanti kalau bapak suruh, misalnya bapak suruh apa misalnya, cuci piring. Nanti dia tuh nanti akan bertanya tuh anak 7 tahun tuh, ngapain cuci piring? Di sekolah nggak ada ibu guru nyuci piring. Nah, itu. Biasanya suka membandingkan itu, Pak. Membandingkan umur 7. Maka umur 7 tahun itu adalah umur seorang ayah atau ibu untuk ngajarin anak seluruhnya, baik agama maupun ini. Para sahabat juga begitu oleh Nabi SAW. Itu diajarkan umur berapa? 7 tahun. 7 tahun. Nanti kalau udah mau balik, Pak, udah umur balik nanti, susah ngajarin anak. Balik itu kalau 10 tahun ya. Makanya Nabi SAW nanti bilang, Fadribu ingkana asara sinin. Kalau dia juga tidak mau, karena masa udah 3 tahun itu masa tenggangnya, Pak. Kalau dia tidak mau juga melakukan amal-amal baik sampai umur 10 tahun itu, maka pukul. Mainannya Bapak? Pukul. Nah itu dipukul, memang katanya dipukul, Pak. Walaupun pendidikan sekarang nggak mengizinkan orang untuk mukul gitu ya.
Tapi Al-Quran bilang untuk dipukul, gimana lagi ya dipukul. Cuma cara memukulnya itu yang kita harus pelajari. Bukan cara memukul itu bukan menyakiti. Kata Nabi SAW, darban ghaira mubarrih. Pukulan yang tidak menyakiti. Ya kalau pukulan tidak menyakiti, ulama menjelaskan begini Pak. Ini misalnya badan dia. Ini pukulan itu ya dari sini Pak, 30 derajat aja. Dari ini kan ini. Nih 30 derajat. Nah gini. Hanya sekedar mengingatkan, hey. Bukan kalau begini kan namanya sudut 90 derajat ini Pak. Kalau begini dari sini nih. Ini badan sini nih. Nah, kan 90 nih, sudut 90 derajat. Wah, ini sakit ini. Sakit ini, apalagi kalau begini nih. Ini 180 derajat. Pawar. Itu bukan begitu. Cara mukul istri juga begitu. Kan istri disuruh kan, pukul. Ajari, kalau istri nusus itu ajarin dulu. Kasih tahu yang baik-baik dulu. Enggak mau juga. Betul, habis itu pisah ranjang. Wahjuruhun, nah pisah ranjang. Enggak mau juga, pukul. Istri itu dipukul. Bolehkah suami memukul? Itu bukan KDRT. Bukan istilahnya itu, bukan pukul itu untuk menyakiti, tapi untuk nggak boleh begitu. Nah, gitu. Kadang-kadang kan istri juga begitu. Kadang-kadang namanya juga perempuan ya, tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk yang bengkok itu tidak pernah lurus. Ya, kalau perempuan itu kalau istilahnya begini ya, ibu ya. Ibu ya. Tulang rusuk yang bengkok, ibu tahu apa? Harus tahu itu. Tulang rusuk yang bengkok itu ada yang belum nikah ya? Ada, kalau belum menikah nggak ngerti. Ya kalau ngerti begini, tulang rusuk yang bengkok itu misalnya gini. Contohnya itu, istri itu tanya, apa nanya misalnya? Dia nanya, Mas, kita mau jalan-jalan ya? Iya. Kita mau pakai baju apa nih? Biru, baju biru yang saya pakai itu baju merah nih Mas. Biru atau merah? Keluarin nih baju biru merah. Nggak dijawab, nanti dia marah. Kalau dijawab, nanti takut salah. Ditanya, menurut kamu yang cantik yang mana? Oh Mas ini, jawab dong. Mana yang cantik? Udahlah, saya beli yang merah. Tahu-tahu pas dia masuk kamar, keluarnya nanti pakai baju warna kuning. Heran kita. Kenapa kok kuning? Tadi yang ditanya apa? Biru dan merah. Kita pilih merah, tapi keluarnya kuning. Kenapa kok pakai baju kuning? Ini lebih cantik. Tadi kenapa ditanya? Begitulah kira-kira perempuan. Nggak lurus. Harusnya kalau lurus itu begitu kan. Kalau dia tanya merah, ya merah pakai kan. Kita tahu kok kuning. Itu perempuan begitu. Tidak pernah lurus. Jadi makanya perempuan itu gini. Kalau Bapak punya ini ya, lurus ya. Arahnya lurus begini teh. Tetap bencong tak? Makanya kalau semua perempuan itu ya ini aja. Kalau Bapak misalnya, ayo kita pergi ke rumah ini, ke rumah mertua gitu kan. Mertua tahu belok dia Pak, ke mana? Ke pasar. Ke mertua ke mana? Nanti aja lah ke mertua, pasar dulu. Perempuan bisa gitu. Kalau laki-laki kan enggak. Ke mertua ya ke mertua gitu kan. Kalau perempuan enggak belok-belok tuh. Makanya doanya, ya Allah, tunjukilah istriku jalan yang lurus. Sebab kalau dia bengkok-bengkok, habis duit kita. Ya gitu ya. Ya, intermezzo. Baik, benar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi lanjutnya adalah, jadi umur 7 sampai 10 tahun adalah masa mengajarkan anak. Ya kita juga termasuk nih. Kalau Pak jadi orang bapak atau nanti yang masih anak muda ini, ya kurikulum hidup nanti. Jadi dari anak, dari bayi nanti sampai meninggal dunia. Ya. Kalau sudah balik, anak itu sudah balik asyuddah, itu kalimat asyuddah. Kalau anak sudah balik itu sulit untuk diajarkan. Lebih sulit ngajarin anak usia balik daripada anak usia 7 sampai 10. Kalau 7 sampai 10 itu masih bisa dipukul. Tapi kalau sudah balik susah sekali dipukul. Kalau dipukul dia malu dia sama temannya. Melawan dia biasanya. Anak kalau sudah balik itu berarti bahwa dosa sudah ditanggungnya, pahala pun sudah diambilnya. Jadi orang tua udah nggak bisa lagi berbuat macam-macam. Makanya kalau kata orang psikolog itu adalah anak dari umur 0 sampai 6 tahun itu jadikan dia sebagai raja. Bahasanya kan begitu Pak ya, raja. Apa-apa yang diminta sama dia, kasih, nurut kita. Kalau nggak nurut kita, ini, guling-guling dia di pasir Pak. Guling-guling dia di pasir. Itu nggak ngerti dia. Padahal ayahnya punya utang 30 juta, dia minta martabak juga lagi.
Martabak ya. Ayahnya bilang apa? Utang ayah 30 juta, nah gak usah beli martabak. Gak ngerti deh tuh, guling-guling aja deh. Anak umur 0 sampai 6 tahun, guling-guling aja dia. Gak ngerti dia ayahnya lagi punya utang, gak ngerti dia itu. Gitu. Tapi kalau nanti, kalau udah anak usia 6 sampai 10 atau sebalik lah Pak ya, sampai 6 sampai usia ini batas-batas. Ini angka ini saya rasa nanti adalah angka-angka yang nggak bisa kita pas-paskan Pak ya. Cuma perkiraan aja. 6 sampai 12 itu kata orang psikolog apa bilang? Psikolog 6 sampai 12 itu adalah jadikan anak itu seperti tentara. Tentara apa ya? Tentara itu gimana? A, B, B, C, C gitu ya bahasanya ya. Pokoknya ajarkan ketika itu kedisiplinan segala macam. Itu usia berapa mulai? 6 tahun. Kalau dalam agama mengajarkan usia 7 tahun. Jadi kan ada yang gitu kan? Nanti kalau usia balik itu jadikan anak sebagai apa? Teman. Kan bahasanya begitu Pak. Maka sudah balik itu bukan teman Pak. Ngomongnya itu udah beda dengan kalau ngomong dari anak umur 7 tahun sampai 12 itu bisa terima perintah. Nah gini, ya, ini bisa. Tapi kalau udah 12 itu nggak bisa perintah lagi. Susah kita untuk perintahnya Pak. Kadang-kadang salah-salah kita tuh bisa dimarahin sama anak. Makanya untuk biar kita tidak susah untuk didik anak itu, maka di usia dari 7 sampai 10 tahun itu kita sudah dititipkan. Begini metode pengajaran. Istilahnya beginilah kurikulum, begini ayah dan ibu begini nak. Sudah tahu dia tuh anak. Ada tahu tuh anak. Jadi usia 7 sampai 10 tahun itu. Itu ketika kita ngajar. Banyak salam-salam kata. Alimu auladakum qabla syughulihim. Ajari anakmu itu sebelum mereka sibuk. Sibuk itu kapan? Balik. Jadi banyak sekali ya kalau usia 7 sampai 6 itu banyak sekali ajaran itu, Pak. Ajaran Nabi itu banyak sekali kurikulum hidup itu, Pak. Jadi usia 7 sampai 10 tahun itu ajari anakmu semuanya sampai dia sebelum dia sibuk. Sibuk itu adalah balik, Pak. Apa yang diajarkan? Al-Qur'an diajarkan. Nabi juga mengajarkan para sahabat itu adalah Al-Qur'an. Makanya rata-rata para sahabat itu kalau yang kecil-kecil itu, Pak, hafal Al-Qur'an umur 10 tahun. 8 tahun, 7 tahun, hafal, Pak. Memang sih dimulainya bukan dari 7 sih dimulainya kadang-kadang dari umur 4 tahun, 3 tahun udah dimulai hafal Al-Qur'an kan. Tapi inten ngajarinya itu adalah usia 7 memang. Usia 7 inten. Baik. Jadi diajarin itu. Sebab kalau dia sudah dewasa nanti susah untuk ngajarin. Nah, dosa udah ditanggungnya, pahala udah diambilnya sendiri. Baik. Terus anak usia 12 tahun itu, Pak, itu sudah harus mandiri gitu. Jadi kan sudah 7 tahun tadi diajarkan semua tadi. Dunia diajarkan, agama diajarkan. Usia 12 tahun sudah harus dimandirikan itu anak. Dia sudah jadi teman kita. Mandiri, Pak. Jadi kebanyakan orang tua kalau untuk masalah anak usia 12 tahun itu dia bilang anaknya masih kecil. Itu kan udah tamat SD itu harusnya tuh. Dia udah masuk SMP. Nah, masuk SMP itu harusnya dia sudah mandiri. Kalau untuk memenuhi kebutuhan dunianya dia harus sudah mandiri itu. Ya kalau saya bilang begini, walaupun sebagian bapak mungkin tidak setuju juga ya. Tapi kalau agama bilang seperti ini, kira-kira begini. Anak usia 12 tahun itu dia nggak boleh lagi minta jajan sama ayahnya. Kalau dia kepengen jajan, dia harus kerja dengan orang tuanya. Misalnya, nah kalau kau bentulin genteng, maka diupah kamu 5.000 gitu, atau 10.000 laki-laki. Kalau misalnya ini cat dinding ini udah mulai pudar, dicat kembali ya. Nah, dikasih, tentu diajarkan ya, diajarkan. Tapi udah mulai dibuat dia mandiri. Kenapa? Karena usia 12 tahun itu kalau dia menikah punya anak itu. Punya anak dia, Pak. Dia bisa punya anak. Cuman orang aja bilang bahwa masih kecil. Kalau dalam agama usia balik itu sudah wajib dapat hukuman kalau seandainya dia telah melakukan perbuatan dosa, Pak. Jadi misalnya dia bunuh orang, itu 12 tahun itu harus dibunuh. Sesuaikan dia hukum orang dewasa. Kalau kita aja disebut usia usia belum umur. Usia apa namanya, Pak? Di bawah umur. Umur sampai SMA itu disebut usia di bawah umur. Kalau dia melakukan kriminalitas, itu biasanya sering dimaafkan gitu, Pak. Kalau dalam agama enggak. Usia balik, kriminalitas, kalau dia dibunuh. Karena efeknya sama. Itu, Pak. Jadi memang mempersiapkan anak sampai balik itu berarti intennya orang tua bersama anak itu hanya dari umur 0 sampai balik. 10 lah, Pak.
Kalau kita angka-angka sebut 10 intinya. Makanya kalau lewat dari umur 10 itu, orang tua kepengen mengejar ketertinggalannya sulit sekali. Berarti sudah tertinggal. Karena masa usia 6 sampai 10 tahun itu disebut usia emas gitu ya. Orang disebut usia emas. Itu adalah usia kesempatan orang tua ngajarin anak, menetapkan pondasi-pondasi pengajaran yang akan datang. Lewat itu Pak, lewat masanya. Makanya kadang-kadang, oh anak saya kok belum bisa ngaji, iyalah mulainya dari usia 12 tahun ya susah ngajinya. Dia udah sibuk. Sibuknya apa? Kalau dia menikah, sibuk dia tuh. Ya kan? Kalau dia cari uang, cari kehidupan, sibuk dia tuh kan. Ini dikatakan sibuk. Nah, usia 12 tahun itu harus mandiri, Mama. Kalau dia perempuan juga begitu. Kalau dia perempuan misalnya suruh dia. Kalau dia usia 12 tahun itu harus mandiri dia. Sapu rumah Rp5.000. Cuci baju Rp5.000. Kalau pakai uang ya. Jadi kalau nggak pakai uang juga nggak apa-apa sih. Beri dia kewajiban tanggungan. Nah, sapu rumah, ini kewajibanmu. Gitu kan? Kasih kewajiban begitu kan bagus. Cuci pakaian, ini kewajibanmu. Walaupun hanya pakaiannya dia dulu gitu. Karena orang tua saya itu umur 7 tahun itu udah bisa masak nasi, Pak. Nah, dan orang tua saya menikah usia 14 tahun. Ibu saya itu menikah usia 14, bapak usia 16 tahun. Orang dulu cepat-cepat, Pak. Itu nggak ada pacaran itu, Pak. Orang pacaran sekarang malah lama nikah. Pacaran dia 7 tahun, 4 tahun, umur 30 baru menikah. Orang tua saya nggak ada pacaran, langsung aja menikah, Pak. Langgeng sampai sekarang, 7 anaknya. Cinta aja dia kemana-mana pergi aja berdua sekarang. Umroh berdua, haji berdua, pergi kemana Pekanbaru berdua, ke Jakarta berdua. Nggak pernah tinggal itu, Pak. Nggak bisa ditinggal satu. Ditinggal satu sakit. Itu nggak ada pacaran itu. Itu Pak ya. Cepat orang tua saya 14 tahun nikah dia. Tapi umur 7 tahun udah bisa masak. Apalagi dulu, kalau masak nasi dulu Pak ya. Masak nasi dulu itu beda dengan masak nasi sekarang. Kalau saya sekarang pakai Magicom, tek, duk, selesai. Ya kan? Kalau dulu orang pakai apa? Pakai kayu, Pak. Itu pakai kayu kan itu kemungkinan kebakar tuh anak mungkin kan? Mungkin itu kebakar, itu asap itu kan. Itu pakai periuk segala macam tuh aman itu orang tua saya. Karena diajarkan. Cuman kita karena ini ya anak kita manja lah ya, manja segala macam. Ini nanti dia susah nanti belajarnya. Oke, baik. 12. Berarti usia 12 itu Allah diam tuh Pak. Karena sudah kan dididik. Anak udah dididik dari 7 sampai balik ya. Balik itu kalau 12, 10 ya, udah balik itu. Udah balik dididik. Biarkan dia berusaha terhadap dunia dan akhirat. Biarkan dia berusaha terhadap dunia dan akhiratnya. Kalau dia kepengen menikah, menikah. Kalau dia kepengen kerja, kerja. Kalau dia kepengen apalah, silahkan. Tapi dalam usia 12 sampai 40 tahun itu, maka dia harus melakukan 5 hal. Nanti ayat berikutnya, 5 hal. Kalau bisa, nanti usia 40, dia sudah mencapai 5 capaian. Itu nanti ayat berikutnya, Pak. Hatta balagha asyuddah wal balagha arba'ina sana. Sampai usia dia balik dan usia 40 tahun. Nanti Allah bicara usia 40 tahun lagi, Pak. Dari 12 sampai 40 tahun. Nah, apa capaian usia 40 tahun? Ini Pak, ini namanya apa namanya? Kalau dalam orang itu apa ya? Evaluasi pertama. Apa namanya, Pak? Evaluasi pertama. Dari semenjak dia dilepaskan dari usia 12 tahun sampai usia 40 tahun itu ada evaluasi pertama. Evaluasi pertama itu umur 40 tahun. 40 tahun itu apa? 40 tahun itu dia harus dapat 5 capaian. Yang pertama, capaian pertama adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Rabbi, wahai Tuhanku, auzi'ni, berikan aku kemudahan, an ashkura, untuk bersyukur nikmat yang kau berikan, ni'mataka allati an'amta alayya, terhadap nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi usia 40 tahun itu seorang manusia, yang dikatakan manusia yang benar itu adalah dia sudah tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ia peroleh adalah dari Allah. Berarti kalau kata-katanya itu adalah kata-kata dia sudah punya iman dalam hatinya. Apa yang ia dapatkan adalah dari Allah. Kita dari Allah semua. Usia 40 tahun itu. Kalau ada orang yang usia 40 tahun tapi dia belum mengerti bahwa apa yang ia dapatkan ini dari siapa, berarti gagal jadi manusia. Gagal jadi manusia. Dia harus tahu betul dia dari Allah semua. Dari Allah semua. Ketika dia minum dari Allah, imannya udah dalam, Pak.
imannya udah dalam. Misalnya dia minum, alhamdulillah saya sudah minum. Jangan katakan gini, alhamdulillah minum gitu. Alhamdulillah aja di mulutnya, tapi dia mengatakan bahwa biasalah minum mah. Nah, itu alami aja, saya selaku manusia ya minum gitu kan. Tidak, orang yang beriman menanggapi minum itu bukan sama dengan orang non muslim meninggalkan iman. Yang tidak beriman. Orang yang beriman itu ketika dia minum, alhamdulillah saya sudah minum. Kalau Allah sempitkan sedikit dari tenggorokan saya, nggak bisa minum. Nggak bisa minum. Kemudian ketika dia BAB atau BAK lah, BAK dia, buang air kecil. Itu yang terucap dalam hatinya apa? Alhamdulillah, sudah bisa buang air kecil. Kenapa? Sebab kalau Allah sempitkan saja tempat keluarnya sedikit, Pak, nggak bisa keluar. Harusnya pakai kateter dia. Ya kan? Pakai apa tuh namanya dari samping tuh, Pak? Selang. Itu biayanya kan besar itu. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, Ali, kalau nggak bisa engkau minum, engkau bayar. Engkau apa yang kau lakukan? Kalau saya punya uang, nih setengahnya saya bayar untuk memasukkan air ke dalam tenggorokan. Kalau dia bisa masuk, kau bisa keluar, ambil lagi setengah lagi. Biarlah habis seluruh rata ini, hanya sekedar bisa memasukkan air dan mengeluarkan luar biasa mahalnya itu, Pak. Makanya ketika ngirup udara, alhamdulillah saya bisa ngirup udara. Orang bayar udaranya, oksigen. Ya, Pak ya? Oksigen segala macam. Alhamdulillah, semua yang kita dapat adalah alhamdulillah. Bisa tidur, alhamdulillah. Banyak orang yang tidak bisa tidur karena banyak utang, stres. Itu kan? Kemudian ada orang yang apa tuh banyak nggak bisa duduk segala macam karena bisulan. Alhamdulillah bisa duduk karena nggak bisulan. Ya kan, Pak ya? Semuanya alhamdulillah. Nah, itu capaian yang pertama ketika usia 40 tahun. Semuanya dia sudah yakini bahwa semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, sudah bersyukur. Kemudian yang kedua, wala walidayya, kepada kedua orang tua sudah berterima kasih. Berbakti kepada kedua orang tua. Usia 40 tahun. Kalau usia seorang manusia 40 tahun, seorang manusia sampai 40 tahun, berarti kira-kira orang tuanya usianya berapa kira? 70 kalau usia orang tuanya 30 tahun menikah. Kalau orang tuanya umur 20 menikah, berarti usia orang tuanya 60. Taruhlah orang tuanya rata-rata, tapi sekarang orang menikah umur 30, Pak ya. 20 jarang, Pak ya. Jarang orang 20. Kenapa ya? Karena dia dimanjakan sama orang tuanya. Gak biasa mencari uang, jadi umur 25 tahun baru mulai mencari uang, baru mulai hidup mandiri gitu kan. Padahal hidup mandiri itu dimulai dari umur berapa harusnya? 12. Biar umur 20 dia sudah menikah. Umur 20 menikah berarti kalau punya anaknya 40, umurnya 60. Ya kan? Karena usianya begitu, Pak. Kalau anaknya umur dia 40, kemudian dia 40, orang tuanya 60 itu kan tunggu mati itu orang tua, Pak. Ya kan? Karena usia meninggal dunia itu 60, Pak ya. Rata-rata itu 60 orang meninggal. Kata Rasulullah SAW, amaru ummati baina sittina ila sab'in. Umur umatku itu berapa? 60 sampai 70. Aqalla ma yatajawazu zalik. Sedikit sekali yang lewat daripada 70. Jadi usia 60 orang tua kita usia 40 tahun, kita harus berbakti sama orang tua. Udah ngasihin apa yang orang tua kita inginkan. Orang tua mau umroh, udah diumrohin. Mau haji, udah dihajiin. Orang tua mau rumah, udah dibeliin. Saya gitu, Pak ya. Sudah berbakti lah. Orang tua mau jalan-jalan, udah diajak jalan-jalan. Ya, kan, ya? Orang tua mau mobil, udah dibeliin mobil. Apalagi sampai orang tua kita itu redho kepada kita. Kenapa, Pak? Karena surganya anak itu berada di bawah telapak kaki orang tuanya. Ibu oke, orang tuanya juga. Ayah juga. Bukan ibu saja, juga ayah. Kata Rasulullah SAW, jika meninggal salah seorang di antara kalian orang tuanya, hilanglah pintu surga satu buatnya. Maka jika meninggal kedua-duanya, tertutuplah kedua-duanya. Maka maksimalkan ketika dia masih hidup, cari keredoannya. Usia 40 tahun kita, orang tua kita kalau bisa udah ngomong begini, "Nah, aku sudah redho kepadamu, nak. Cukuplah engkau berbakti kepadaku. Cukup engkau berbakti kepadaku, cukup. Sudah puas rasanya. Dan aku sudah redho kepadamu." Kalau sudah dapat kata-kata itu dari orang tua kita, wah luar biasa. Berarti surganya sudah kita ambil dari kakinya. Ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah di atas keridhaan orang tua.
Tapi usia 40 tahun seorang anak masih minta sama orang tua. Masya Allah. Ini apa namanya nih? Ini nggak benar ini namanya. Pendidikannya tidak benar. Seorang anak gagal, orang tua pun gagal. Harusnya pendidikan anak, mandirinya anak itu usia 12 tahun. Agar dia bisa berbakti dari usia 12 sampai 40. Terus mana yang didahulukannya? Istrinya, anaknya, atau orang tuanya? Kalau ada punya istri, dia punya anak usia 40 tahun, itu kan urusan istri punya anak, ya. Siapa yang didahulukan? Orang tua memang. Karena orang tua lebih dahulu berbakti daripada istri dan anak kita. Anak kita belum tentu berbakti kepada kita. Istri kita belum tentu berbakti. Anak dan istri kita hidupnya kalau normal masih panjang, sementara orang tua kita sebentar lagi meninggal dunia. Maka cukuplah dikatakan, kata Ali bin Abi, cukuplah dikatakan seseorang itu kata ulama, seseorang mengatakan cukuplah itu dikatakan seorang dia itu dikatakan durhaka kepada orang tuanya ketika meletakkan orang tuanya di depan di samping dia ketika dia punya mobil, sementara orang tuanya tidak redho. Istrinya ditaruh di samping kiri, tapi orang tuanya taruh di belakang mobil. Orang tuanya tidak redho, cukuplah itu dikatakan kedurhakaan. Jadi mendahulukan pendidikan orang tua daripada kepentingan orang tua daripada kepentingan anak dan istri. Orang beda sekarang. Demi anak dan istri, orang tua diusir dari rumah. Luar biasa. Padahal surganya di mana letaknya? Di kaki orang tuanya itu. Di orang tuanya itu. Jadi kita banyak kaji tentang orang tua nanti, Pak, walaupun Bapak udah besar-besar begini, tapi mau karena surga kita di bawah kaki orang tua itu. Surga kita. Nantilah kita panjangkan kaji tentang ini. Itu yang kedua, capaian yang kedua bagi seorang anak usia 40 tahun harus sudah berbakti kepada orang tua. Berikutnya lagi, wa ala walidayya, terus wa a'mala salihan tardah. Sudah punya amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Jadi sudah punya amal unggulan. Kan mempersiapkan kematian, nanti dia sudah punya amal unggulan. Misalnya tahajudnya, sholatnya sudah berjamaah terus, sudah ada punya amal unggulan ya. Makanya Nabi Muhammad SAW itu usia 40 tahun itu dia akan menjadi Rasul. Mulai jadi punya amal unggulan. Gitu ya. Kemudian wa aslih li fi zurriyyati. Yang keempat, perbaikilah anak dan keturunanku. Jadi usia 40 tahun dia sebagai seorang bapak lagi. Tadi dia sebagai seorang anak ya. Ada dia sebagai seorang bapak atau dia sebagai seorang ibu. Kalau usia 40 tahun dia harus memperbaiki generasinya. Kira-kira anaknya umur berapa tuh, Pak? Kalau dia menikah umur 20 tahun berarti anaknya usia berapa? 20 juga. Anaknya usia 20 tahun itu sudah baik. Sudah baik dari sisi agama, sudah baik dari sisi dunia. Anaknya itu sudah taat kepada Allah, mengerti Allah segala macam atas pendidikan dia yang usia 40 tahun. Dunianya juga anaknya sudah mandiri segala macam, udah baik lah gitu ya. Udah baik dunianya. Tapi kalau dia usia 40 tahun, anaknya belum mandiri di tangannya, belum sholat di tangannya, belum puasa di tangannya, belum melakukan amal-amal yang diperintahkan oleh agama, dan apa-apa yang dibutuhkan oleh anaknya terhadap dunianya, berarti gagal dia sebagai orang tua. Jadi kalau dia sebagai orang tua, anaknya sudah baik di tangannya ketika dia usia 40 tahun. Kemudian yang terakhir, wa inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku taubat kepadamu ya Allah dan aku adalah orang-orang Islam. Jadi usia 40 tahun itu adalah usia seseorang sudah sering-sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan, kalau orang usia 40 tahun tapi belum taat kepada Allah, berat baginya untuk taat kepada Allah lewat dari usia 40 tahun. Lewat. Jadi kalau ada orang 40 tahun pada 45 umurnya, tapi dia belum sholat, Pak, itu berat itu. Untuk kembalinya berat sekali. Maka batas maksimal orang untuk kembali kepada Allah itu usia 40 tahun. Harus balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seandainya sudah bekerja, ya bekerjalah, enggak apa-apa. Tapi batas kembalinya kepada Allah adalah usia 40 tahun, 40 tahun itu. Jadi kalaupun bekerja begini, Pak, kalau ini itu muslimin itu adalah begini. Kalau dia bekerja enggak ini lagi enggak kejar-kejaran lagi seperti orang yang usia umur 20, 25. Udah mulai menetapkan hati gitu ya. Ya enggak kesana lagi, enggak kejar-kejaran dunia, enggak terlalu lagi. Karena harus dia mempersiapkan menuju kematian. Udah mulai mundur sedikit-sedikit ya. Kalau ada yang muda maju. Nah, saya mau taat aja sama Allah nih, sholat gitu kan.
Udah maju. Jadi itu nggak berburu lagi. Tidak berburu dunia, kerja juga. Ya untuk kebutuhan hidup lah ya. Kebutuhan hidup kerja juga, tapi tidak seperti dulu lagi. Kemudian nanti baru Allah bicara nanti usia 40 cawan itu capeknya nanti Allah usia nanti bicara tentang usia 60 tahun. Jadi begitu kurikulumnya, Pak. No sampai balik, kemudian usia 40, kemudian usia 60 itu adalah usia kematian. Usia kematian. Siap-siap mati. Itu ya, saya pulang kampung. Ya, Pak. Kita ini bukan penduduk dunia, kita ini adalah penduduk surga. Penduduk surga apa ya? Makanya ya. Jadi Bapak kalau nggak mau kembali ke surga, berarti Bapak kalah sama kucing. Kalau kucing hebat, Pak. Bapak dulu kan pernah buang kucing ketika kecil ya. Dulu pernah buang kucing ketika kecil, Pak. Buang jauh-jauh, malam-malam lagi dikarungin lagi segala macam, dikarungin, Pak. Karungin bawa jalan ke kemari, bawa jalan ke kemari, Pak. Ya kan? Kalau pulang terus subuhnya udah nyampe dia di rumah lagi. Kucing ini sampai di rumah ngerti dia kembali pulang. Kita harus ngerti tempat kita bukan dunia, tempat kita adalah surga. Kita dulu pernah tinggal di surga, Pak, sebentar ya. Mohon maaf, kita kembalikan ini waktu 12:30 jadinya, Pak. Apa ya? Tambahin, Pak. Terima kasih kepada Pak Ustadz atas pemaparan materinya terkait dengan kurikulum hidup. Angkat dari surat Al-Ahqaf ayat 15. Mudah-mudahan apa-apa yang telah Ustaz paparkan yang terutama adalah dapat kita hikmahnya dalam mengarungi kehidupan ini. Baik, selanjutnya kami persilakan pada ada yang mau dipertanyakan. Waktunya memperoleh. Oke. Kalau nggak ada jangan dipaksa. Kalau nggak ada jangan dipaksa. Ayo, yang mau, ayo yang mau yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau menanyakan mengenai kalau orang tua yang tadi dikatakan gagal gitu, Ustaz ya. Jadi kalau punya anak 40 tahun tapi masih minta istilahnya kasarnya disuapin gitu. Tapi sholat tetap jalan sih, tapi belum mandiri, itu solusinya bagaimana tuh, Ustaz? Karena udah terlambat. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain nanya, Pak. Sekalian. Ayo, yang lain yang mau, ayo. Dari tempatnya barangkali ada. Nggak boleh dipaksa. Ibu-ibu Ibu ada, ibu-ibu. Mbak. ladies side nggak ada hadiahnya sih masalahnya. Kita kalau ada hadiah mau. Pasti mau. Baik. Mati. Baik, hidup lagi. Kalau sudah seperti itu, anak usia 40 tahun masih disuapin seperti itu, ya kalau masalah dunia oke lah ya. Masalah dunia disuapin sedikit nggak masalah, itu kan bukan masalah hal yang krusial, bukan hal yang sangat penting sekali. Tapi usahakan untuk supaya dia mandiri gitu. Mandiri. Karena orang tua nggak selamanya hidup. Nggak selamanya hidup, nanti juga akan meninggal dunia. Ya, gua peluang ini. Tapi kan ada juga anak-anak itu memang nggak punya ini ya, nggak punya visi ke depan, mungkin akalnya lemah, otaknya lemah, itu dimaafkan ya. Tapi kalau seandainya dia ini punya akal kuat, otak kuat, tapi malas saja yang ada, Pak. Nah, itu kalau bisa nih, karena kan dunia ini kan dilatih, Pak. Susah juga jawabnya. Dunia itu kan dilatih, setiap hari dilatih, biarkan gitu. Kasih dia modal segala macam buat ini kan, boleh aja kita bantu anak kita walaupun dia usia 40 tahun segala macam 30 tahun, bantu boleh, nggak jadi masalah, bantulah, karena tetap anak kita, tapi jangan terlalu didikte. Kalau menikah itu kan nggak boleh didikte, Pak. Kalau saya ya beda, usia 7 sampai 10 tahun itu boleh didikte, nggak boleh beli ini, nggak boleh beli itu gitu kan. Tapi maunya ngambil uang kita tapi dia nggak mau mandiri, itu nggak susah juga. Kecuali kalau dia memang punya keterbatasan atau keterbelakangan mental. Ya. Kalau begitu tuh nggak. Kalau segitu tuh harus dipaksa dia. Oh gini nih, itu masalah dunia ya. Apalagi masalah akhirat. Ya, kalau dunia bolehlah dibantu sedikit-sedikit, tapi akhirat kan nggak boleh, Pak. Kamu sholat zuhur 3 rakaat, saya satunya, itu nggak boleh. Saya 1 rakaatnya saya, 3 rakaatnya kamu, gitu kan? Itu nggak boleh. Karena itu harus tanggungan sendiri. Jadi dilatih, Pak ya.
makanya dari kecil itu jangan tega-tega. Tapi kalau sudah besar, dari kecil itu kita harus tega lah ya. Bukan berarti harus ini ya. Bukan kejam, bukan. Memang kan kita melihat kemampuan dia usia 12 tahun itu udah kuat itu. Saya usia 12 tahun Pak udah cari uang sendiri Pak. 15 tahun yang inten untuk cari uang sendiri itu Pak. Inten. Dari jangankan 12 tahun. Ketika umur SD dulu kelas 1 itu disuruh sama orang tua jualan. Jualan kerupuk, di orang tua jual, kita boleh jualin kerupuk, jualin nangka, itu kerjaan saya dulu Pak. Muter, clear, ngider ya. Jualin nangka. Nah, ketika 15 tahun Pak, istilahnya bisa dikatakan tidak serupiah pun orang tua saya ngasih saya uang. 15 Pak. Itu saya kerja jadi ini Pak. Apa tuh? Jadi kan di pesantren itu boleh tinggal di luar. Tinggal di masjid, jadi imam tetap. Jadi imam rawatib, Pak. Mesinnya gede. Kalau Jumatan itu 2000 orang muat. 2000 orang muat. Kalau khatibnya kurang bagus bacaannya ketika Jumat itu, yang jadi imam Jumatnya adalah anak SMA kelas 1, saya. Taraweh, mau jadi imam taraweh, Pak. Mau aja bisa berarti. Enggak tahu saya kok bisa aja, saya enggak tahu. Bisa aja. Nabi juga bisa lah. Imam Syafi'i juga umur 15 tahun lebih hebat daripada saya. Jadi mufti di Mekah. Waduh, luar biasa Pak. Jadi imam besar. Saya imam besar saya di kampung Pak. Dia imam besarnya di Mekah Pak. Kan usia 15 tahun. Jadi ini kalau kita melihat generasi para sahabat itu kalau kepengen hebat ya kembali aja pendidikannya seperti pendidikan Nabi dan pendidikan sahabat itu. Gimana pendidikan Nabi dan pendidikan sahabat? Ya begitu kurikulumnya. Jangan dicari kurikulum lain. Kalau kurikulum sekarang sekolah-sekolah sekarang itu anak biarkan saja sampai dia kuliah subsidi terus. Kan itu biasanya Pak ya. Sampai kuliah subsidi terus. Enggak boleh begitu. Pokoknya usia 7 itu udah mulai dia dicarikan pekerjaan, udah dilatih. Usia 12 tahun kau sudah mandiri, nah harus cari ini sendiri, uang untuk jajanmu kalau kamu jajan. Ya kan? Kalau ingin beli baju dengan uang bukan dengan ayah lagi. Walaupun nanti ayah akan ngasih juga tambahannya, itu sudah mulai. Biar nanti dia jadi anak yang tangguh. Kemanapun dia terbuang dia akan hidup. Tapi kalau udah dewasa seperti itu, dibiarkan Pak, dia canggung mengarungi kehidupan. Saya kemana-mana aja hidup saya Pak, insya Allah Pak. Bisa hidup saya kemana-mana aja. Terbuang saya ke Mesir, hidup aja saya. Hidup aja sampai di Mesir nggak ada. Ya terbuang ke mana insya Allah hidup insya Allah. Ya mau Jakarta dulu saya baru 6 tahun di Jakarta ini, terbuang hidup juga saya di Jakarta. Nggak ada canggungnya gitu. Nggak ada canggung. Tapi kalau anak-anak cuma anak-anak segitu tuh. Kalau nggak biasa berpisah sama orang tua, nggak biasa hidup susah segala macam, pisah sama orang tua nangis-nangis ya. Saya enggak. Alhamdulillah. Coba ya, saya tidak punya trik yang bisa, tapi itu dikatakan trik yang terlambat. Kalau terlambat nggak apa-apa, dikejar lagi dari bawah lagi, dimulai dari bawah lagi ya. Mulai dari bawah. Mudah-mudahan bisa. Tapi itu susah nanti. Susah untuk maksimalnya susah. Tapi nggak apa-apa, terlambat daripada tidak ada sama sekali. Silakan. Anak muda nih gimana nih? Anak muda. Yo. Tua semua ya. Muda. Merasa muda itu. Muda ya. Yang depan paling muda. Gue mau nanya, gue tambahin lah. Tambahin apa nih Pak? Tambahin apa lah? Silakan. Masih ada lagi? Ibu tuh ibu. Ibu nggak ada. Lalu mungkin dah. Canggung. Canggung masih canggung. Baik, kalau sudah tidak ada yang dipertanyakan lagi, kita di penghujung acara kita di siang hari ini. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita lepaskan doa satu majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di acara kita minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dagang. Beli apa? 1.000 dalam. Belinya 5, nanti dijual 1.008. Banyaknya pembeli itu Mas. Ini dingin banget. Ya. Aslinya. Mantap. 16 semajat kayaknya.